Halo guys, kembali lagi nih bersama kami di channel YouTube Anak Kuliah. Menempuh perguruan tinggi di suatu universitas di Indonesia, kamu harus tahu beberapa jurusan yang sulit nantinya yang akan kamu hadapi di perkuliahan. Dan pastinya banyak peminat yang ingin lolos ke dalam jurusan tersebut, dikarenakan prospek kerja yang begitu luas. Nah, di sini kamu boleh tentukan buat bahan pertimbangan kamu dengan simak 5 jurusan tersulit menurut channel Anak Kuliah. Tunggu dulu. Sebelum kita membahasnya, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Nomor 5, Teknik Arsitektur. Nah, jurusan Teknik Arsitektur ini menduduki peringkat tersulit dan tidak pernah sepi peminatnya loh. Dengan mata kuliahnya yang satu ini tidak jauh dari perhitungan matematika. Dikarenakan ketelitian serta daya ingat yang tinggi menjadikan suatu jurusan Teknik Arsitektur susah untuk ditaklukkan. Namun, kamu diingatkan memang bahwa lulusan teknik arsitektur banyak sekali dibutuhkan di dunia kerja dengan prospek kerja yang luas. Kamu jangan pernah untuk khawatir ataupun takut. Meskipun nantinya sulit, kamu akan menuai hasil dan menghadapinya. Nomor 4, Teknik Elektro. Dengan adanya jurusan teknik elektro, maka suasana di malam hari yang begitu gemerlap dengan lampu yang tak pernah luput dari adanya listrik yang selalu dikelola dan diedarkan oleh lulusan-lulusan dari mahasiswa jurusan teknik elektro. Dengan jurusan teknik elektro, kamu akan mempelajari suatu rangkaian listrik, distribusi listrik, dan serta bahaya listrik yang membuat jurusan ini semakin terkenal dikarenakan jurusan yang seram. Dengan adanya praktikum yang secara langsung berhubungan dengan listrik, maka kamu akan semakin terbiasa dengan rangkaian pada aliran listrik. Namun, kamu diingatkan untuk selalu tetap berhati-hati dan menggunakan alat yang sudah disediakan untuk tetap safety dalam mengendalikan tegangan dari listrik tersebut. Nomor 3, Kimia. Dengan adanya jurusan kimia, kamu akan tahu bagian terkecil dari suatu partikel, kemudian reaksi dari suatu partikel tersebut, serta efek bagi kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi jurusan kimia susah untuk ditaklukkan dan sulit untuk mempelajarinya. Namun, jika kamu menggemarinya, maka hal tersebut akan bisa kamu kuasai ataupun ditaklukkan. Nah, penggunaan nama ilmiah dan istilahnya serta teori sehingga membuat mahasiswa jurusan kimia harus rajin dan wajib dengan buku, dan nantinya akan menguasai praktikum yang akan kamu hadapi. Selain itu, risiko ketika kamu berada di praktikum juga tinggi loh teman-teman, karena akan berhubungan langsung dengan senyawa-senyawa yang berbahaya. Namun jangan khawatir ya, semua bisa kamu lakukan ketika ada niat dan usaha kerja keras yang telah kita lakukan. Nomor 2, Pendidikan Dokter. Dengan mata kuliah pendidikan dokter, banyak sekali hal yang serius yang harus kamu pelajari nantinya. Mulai dari pertama, yaitu anatomi tubuh manusia, serta kandungan makanan yang kita konsumsi, baik untuk tubuh manusia maupun tidak baik untuk tubuh manusia. Kewajiban kamu untuk mengikuti kegiatan praktikum sungguhlah berdampak pada lamanya kuliah di jurusan ini loh. Jadi bagaimana tidak jika tidak lulus praktikum yang akan dihadapi, kamu tidak hanya mengulang praktikum saja, melainkan juga bisa mengulang mata kuliah tersebut. Sehingga kompleksitas materi dan resiko yang tinggi di pendidikan dunia kedokteran benar-benar rumit. Tetapi jika kamu sungguh ingin masuk jurusan pendidikan dokter, maka pastinya kamu akan berjuangkan. Nah, jadi jika kamu berminat untuk menjadi dokter, maka kamu harus selalu siap dengan segala konsekuensinya ya guys. Nomor 1, Teknik Informatika. Nah, teknik informatika ini berbeda loh dengan dunia kedokteran yang berhubungan dengan manusia. Selain itu, jurusan teknik informatika nyatanya juga pasti melelahkan loh guys. Mata kuliah jurusan teknik informatika ini, kamu akan mendalami suatu software dari yang sederhana hingga sampai mencapai level tertingginya. Meskipun begitu, sebelumnya kamu akan dikenalkan beberapa aplikasi programnya seperti aplikasi Java, NetBeans, C++, dan sebagainya. Serta kamu akan diajarkan untuk membuat sebuah website, sehingga nantinya kamu akan memiliki website sendiri loh. Mahasiswa teknik informatika adalah mahasiswa yang sabar, apalagi sedang mengcoding program. Dikarenakan jika tidak sabar, maka kita tidak akan teliti untuk melakukan coding tersebut. Tetapi perasaannya juga tidak pernah dimengerti oleh komputer. Namun ia terus saja mencoba untuk membenahi dan mempelajari sebuah komputer, mengubah bahasa manusia menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh komputer, yaitu bahasa pemrograman. Bahasa tersebut bukanlah bahasa yang mudah untuk dimengerti. Nah,
Jadi jurusan Teknik Informatika ini adalah salah satu memiliki prospek kerja yang luas juga loh guys. Tapi perlu kamu ketahui, ingat bahwa Teknik Informatika adalah salah satu jurusan yang rumit juga loh guys, dimana kita dibutuhkan untuk tetap fokus dan teliti. Penasaran dengan jurusan Teknik Informatika dan kamu ingin lolos ke jurusan tersebut? Kuncinya adalah belajar dan berusaha. Pastinya kamu akan bisa menjadi seorang pemenang dan bisa untuk melewati kerumitan yang akan kamu hadapi nantinya. Nah, itulah 5 jurusan yang tersulit. Dan pada akhirnya, jika kamu ingin masuk ke jurusan tersebut, kamu hanya perlu belajar dengan giat dan tekun. Jika sudah waktunya kamu lulus, kamu akan menuai hasil yang indah. Ingat bahwa persaingan masuk ke 5 jurusan di atas tidaklah mudah. Kamu harus mempersiapkan sedini mungkin untuk ujian masuk perguruan tinggi. Selamat belajar dan raihlah jurusan impian kamu. Dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe YouTube kita. Dan tetap untuk support video kita tentang anak kuliah. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih. Halo guys, balik lagi nih bersama kami di channel Anak Kuliah. Menempuh pendidikan tinggi nggak harus masuk universitas negeri aja loh guys. Di Indonesia ada banyak pilihan kampus swasta yang dapat kamu pilih setelah tamat SMA. Nah, buat bahan pertimbangan kamu, simak nih, ada 5 besar kampus swasta terbaik menurut channel Anak Kuliah. Tapi sebelum kita membahasnya, terlebih dahulu tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Number 5. Universitas Katolik Parahyangan. Nah, Unika Parahyangan ini juga masuk dalam deretan kampus swasta bergengsi setelah Universitas Telkom loh guys. Lokasinya terletak di Jalan Ciumbuleuit, Hagermanah, Bandung. Nah, tahu nggak guys, Fakultas Ekonomi jadi yang terfavorit loh di sini. Alternatif pilihan nih buat kamu yang tertarik mengambil program studi Ekonomika dan Bisnis di Universitas Katolik Parahyangan. Number 4. Universitas Katolik Atmajaya Yogyakarta. Nah, menyusul kesuksesan Unika Atmajaya Jakarta, Atmajaya Yogyakarta juga masuk dalam daftar 10 kampus swasta terbaik di Indonesia loh guys. Nah, awalnya Atmajaya Yogyakarta berdiri sebagai cabang dari kampus Jakarta pada tahun 1973. Kampus ini akhirnya memisahkan diri dan berada di bawah Yayasan Selamat Trijadi sebagai lembaga pendidikan yang independen. Nah, kampus Atmajaya Yogyakarta ini berlokasi di Jalan Merbasari. Ada 6 fakultas di jenjang S1 dan 4 program studi magister yang bisa dipilih para calon mahasiswanya. Gimana guys, tertarik nggak nih untuk masuk ke Universitas Katolik Atmajaya Yogyakarta? Bagi kamu yang ada di Yogyakarta, bisa nih untuk masuk ke universitas ini. Number 3. Universitas Telkom. Nah, bagi kamu yang pengen kuliah di Bandung, gak cuma ITB dan 4 saja ya guys yang bisa kamu pilih. Universitas Telkom yang berlokasi di Jalan Terusan Bulu Batu Bandung menduduki peringkat kampus swasta terbaik ketiga di Indonesia loh guys. Number 2. Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Nah, kini Unika Atmajaya telah memiliki 8 fakultas dengan 21 program studi untuk program sarjana atau S1 dan program pasca sarjana dengan 7 program magister. Nah, gimana guys? Tertarik?
Nah, pada tahun awal-awal, Unikat Atmajaya dibantu oleh para suster Ursulin dengan menyediakan ruang kuliah di Kompleks Persekolahan Ursulin di Jalan Lapangan Benteng Utara dan Kompleks Santa Teresia di Menteng. Sejak tahun 1967, Atmajaya berangsur-angsur menempati kampus di Jalan Sudirman yang terkenal dengan nama Kampus Semanggi. Number 1. Universitas Islam Indonesia. Universitas Islam Indonesia, disingkat UII, adalah perguruan tinggi swasta nasional tertua di Indonesia yang terletak di Yogyakarta. UII semula bernama Sekolah Tinggi Islam atau STI yang didirikan di Jakarta pada hari Ahad tanggal 27 Rajab 1364 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Juli 1945 Masehi. Nah, lokasi kampus ini tersebar di beberapa wilayah. Nah, selain itu, pada tahun 2009, UII terpilih sebagai perguruan tinggi dengan nilai penjaminan mutu internat terbaik. Nah, UII berhasil meraih akreditasi institusi dengan nilai A pada tahun 2013, tertinggi di antara PTS seluruh Indonesia loh guys. Jadi, kamu berminat nggak untuk masuk ke Universitas Islam Indonesia? Itulah beberapa kampus swasta terbaik di Indonesia yang bisa kamu pilih ya guys. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini biar teman-teman kamu tahu ya guys. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye! Hai guys, kembali lagi nih di channel Anak Kuliah. Melanjutkan pendidikan ke luar negeri adalah impian semua orang, apalagi bisa kuliah ke luar negeri dengan mendapatkan beasiswa. Merupakan impian banget ya guys. Tentunya kuliah di luar negeri menawarkan kualitas pendidikan yang baik, serta bisa menambah pengalaman dan pengetahuan kita tentang kebudayaan negara luar ya guys. Tapi, untuk bisa mendapat beasiswa ke luar negeri bukanlah perkara yang mudah ya guys. Banyak tes dan persiapan yang harus kamu lakukan, dan juga persaingan ketat yang harus kamu lalui sebelum mendapatkan beasiswa. Kamu harus banyak belajar dan melakukan hal yang bisa memperbesar peluang kamu untuk bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Nah, kali ini channel Anak Kuliah akan membagi tips buat kamu yang lagi sedang berburu beasiswa ke luar negeri ya guys. Tapi sebelum masuk ke tips yang pertama, kami mengingatkan buat kamu yang belum subscribe channel kami. Mari subscribe channel Anak Kuliah ya guys. Bersama kita membangun channel ini untuk aktif membagikan informasi dan konten yang menarik bagi banyak orang. 1. Tentukan target universitas dan jurusan sejak awal. Sebelum melangkah, pastikan kamu sudah punya target negara dan jurusan apa yang menjadi target kamu untuk berkuliah di luar negeri ya guys. Ketika kamu sudah mempunyai target tempat dan jurusan yang mau kamu ambil, kamu bisa memfokuskan dirimu untuk hal yang lain. 2. Cari informasi tentang beasiswa. Kamu harus rajin mencari informasi yang berkaitan dengan penerimaan beasiswa ya guys. Cari informasinya secara detail, persyaratan administrasi dan kualifikasi apa saja yang diminta oleh universitas untuk melamar calon penerimaan beasiswa. Kamu bisa cari informasi langsung ke website kampus yang kamu tuju, atau bisa melalui lembaga-lembaga pendidikan atau melalui Dikti atau LPDP. 3. Lengkapi persyaratan. Untuk melamar beasiswa, hal yang pertama dilihat oleh universitas adalah kelengkapan administrasi kamu ya guys. Jangan sampai ada kelengkapan administrasi yang ketinggalan kamu lampirkan. Biasanya, berkas yang diminta adalah ijazah atau nilai terakhir kamu, CV, TOEFL, surat rekomendasi, dan berkas pendukung lain yang harus kamu persiapkan untuk melamar beasiswa ke luar negeri. Jika semua persyaratan sudah kamu penuhi, silakan apply lamaran beasiswa kamu ke lembaga yang kamu tuju ya guys.
4. Kemampuan berbahasa asing. Nah, untuk kuliah di luar negeri, tentu kamu harus mampu dan bisa berbahasa asing ya guys. Seminimalnya mampu berbahasa internasional, yakni bahasa Inggris dengan baik. Hal ini menjadi mutlak untuk melamar beasiswa ke luar negeri. Karena saat tes atau interview bisa berbahasa Inggris loh guys. Apalagi kamu bisa menguasai beberapa bahasa asing, tentu itu menjadi nilai tambah buat kamu melamar beasiswa ke luar negeri. 5. Motivasi dan keinginan yang kuat. Nah, tanpa motivasi dan keinginan yang kuat, kamu akan sulit meraih impian kamu untuk kuliah ke luar negeri dengan mendapatkan beasiswa ya guys. Motivasi yang kuat membuat kamu terus semangat dalam mencoba dan bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan. Jadi, jangan kamu tidak punya motivasi ya guys. Oke guys, itu beberapa tips yang dirangkum channel Anak Kuliah untuk kamu yang sedang mencoba meraih impian untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Semoga dengan informasi ini membantu kamu untuk mendapatkan beasiswa ya guys. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu ya guys, agar banyak orang mendapat informasi dan konten yang bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye!
Number 1. Buat kamu yang cowok, bisa deketin cewek yang jago masak. Nah, buat kamu para cowok, bisa modusin temen cewekmu yang jago masak loh guys. PDKT-in dia, biar sering dapat makan gratis. Lumayan kan, kamu jadi nggak perlu beli makanan. Sekurang-kurangnya 1 kali makan dalam sehari. Duit 20.000 pun bakal utuh atau paling nggak berkurang sedikit. Saat inilah keahlian menggombalmu diperlukan loh guys. Biar teman cewekmu yang jago masak, bersedia masakin buat kamu. Nah, kalau beruntung nih, kamu bisa sekalian jadian. Haha, makan gratis dapat, status juga alhamdulillah udah berganti. Ini yang dinamanya sambil menyelam minum ale-ale cap badan. Haha, gimana guys? Tertarik? Oke guys, itu dia beberapa tips anak kos untuk bertahan hidup. Ayo guys, bangun channel ini dengan cara like dan share video ini supaya teman-teman kamu juga tahu informasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye! Hai guys, mendapat nilai baik dan sempurna di bangku sekolah atau perkuliahan adalah impian dari semua pelajar atau mahasiswa. Tentu, untuk mendapatkan nilai tersebut tidaklah mudah ya guys. Kamu butuh sedikit tips dan trik untuk membantu kamu dalam mewujudkan impian kamu mendapatkan nilai yang bagus. Di sini, channel Anak Kuliah ingin membagi kepada kamu tips dan trik cara mendapatkan nilai yang bagus di kampus. 1. Banyak belajar sesuai jurusan. Nah, sebelum kamu memilih jurusan kuliah, pastikan kamu harus tahu terlebih dahulu latar belakang jurusan yang kamu pilih ya guys, sehingga mempermudah kamu dalam mencari materi dan memahami pelajarannya saat di perkuliahan. Dua. Selesaikan tugas sebelum deadline. Pastikan tugas yang diberikan oleh dosen dapat kamu selesaikan dengan baik ya guys. Dan yang paling penting, tepat waktu dalam menyelesaikannya. Jika kamu mampu menyelesaikan sebelum deadline, itu jauh lebih baik loh. Karena itu bisa membuat kamu punya banyak waktu untuk memeriksa atau merevisi kembali jika jawabanmu ada yang salah. Tiga. Aktif di kelas. Aktif di kelas nggak kalah penting nih guys, karena jika kamu aktif di kelas baik bertanya, memberikan jawaban, atau sekedar memberikan saran ketika perkuliahan sedang berlangsung, dosen akan menilai kamu sebagai mahasiswa yang mampu berinteraksi dengan baik. Empat. Persiapan materi. Persiapan yang baik akan mendapatkan hasil yang baik juga ya guys. Nah, di sini kamu harus punya persiapan sebelum perkuliahan atau ujian dimulai dengan mencari tahu materi yang akan disampaikan oleh dosen. Sehingga ketika perkuliahan dimulai, kamu sudah memiliki sedikit pemahaman tentang materi yang akan berlangsung. Lima. Banyak bertanya pada senior. Banyak bertanya pada senior juga penting nih guys, karena dari pengalaman senior lah kamu bisa mengetahui bagaimana cara menghadapi setiap karakter dosen, sehingga kamu tidak melakukan kesalahan konyol yang dapat mempengaruhi nilai kamu ya guys. Enam. Jangan sering absen. Nah, dari semua hal di atas nggak ada artinya jika kamu sering absen di perkuliahan ya guys. Pastikan kamu rajin masuk kuliah dan tidak pernah telat, sehingga kamu dianggap menjadi mahasiswa yang disiplin dan menghargai waktu. Nah, itu dia guys, tips dan trik yang bisa kamu ikuti yang diberikan channel Anak Kuliah, sehingga bisa membantu kamu mewujudkan impian kamu meraih nilai terbaik.
Jika kamu punya pengalaman dan tips cara mendapatkan yang bagus, silahkan komen di bawah ya, supaya kita bisa belajar bersama. Jika video ini bermanfaat, silahkan share video ini ke teman-teman kamu ya guys. Sampai jumpa lagi di next video selanjutnya. Bye! Hai guys, kembali lagi nih di channel Anak Kuliah. Menjadi seorang mahasiswa adalah masa di mana seorang mulai dituntut untuk mulai belajar mandiri dan kreatif dalam kehidupan. Di mana masa-masa ini seorang anak muda mulai merantau dan jauh dari orang tua untuk melanjutkan pendidikannya baik di dalam di luar kota ataupun di luar negeri. Nah, di masa-masa seperti ini, tak jarang seorang mahasiswa harus mulai belajar membagi waktu dan keuangannya untuk bisa menyusun aktivitasnya dan membagi keuangannya untuk kebutuhan sehari-harinya. Di mana kadang-kadang kiriman bulanan orang tua untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan kuliah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut ya guys. Kali ini, channel Anak Kuliah mau merangkum beberapa pekerjaan atau bisnis sampingan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk menghasilkan uang sampingan yang hasilnya lumayan loh guys. Tapi, sebelum masuk ke daftar yang pertama, kami mengingatkan kembali kamu semua untuk subscribe channel Anak Kuliah dan klik like, komen, dan share video ini supaya bersama-sama kita memberikan info dan konten menarik untuk banyak orang. Dan jadilah orang yang pertama untuk menonton video terbaru kami dengan cara klik tombol lonceng notifikasi ya guys. 1. Dropship online. Di zaman sekarang yang super canggih dan super online, sekarang banyak orang bisa berjualan tanpa harus punya toko dan barang loh guys. Nah, ini salah satu kesempatan buat kamu menghasilkan uang sampingan dengan cara berjualan online secara dropship. Dimana kamu tinggal mencari supplier yang produknya bisa kamu pasarkan secara online, baik di media sosial ataupun marketplace. Dua. Bekerja paruh waktu. Bekerja secara part-time di restoran atau kantor yang punya waktu bekerja secara part-time bisa kamu coba loh guys. Tinggal kamu sesuaikan waktu kuliah kamu dengan shift waktu bekerja kamu. Ini pekerjaan yang banyak dilakukan oleh mahasiswa loh untuk menghasilkan uang sampingan. Nggak perlu gengsi nih guys untuk mencoba profesi ini selama pekerjaannya masih halal. 3. Menjadi guru les. Nah, jika kamu mempunyai kemampuan atau keahlian di suatu bidang, kamu bisa mengajar les secara private sesuai kalian kamu lah guys. Misalnya kamu menguasai bahasa asing, musik, komputer, dan sebagainya. Kamu bisa menjadi guru les bagi orang lain yang membutuhkan kalian kamu. Hasil dari pekerjaan sampingan ini cukup lumayan loh guys, dan kamu juga bisa mengatur waktu kamu sesuai jam lesnya. 4. Driver online. Kalau pekerjaan satu ini banyak diminati oleh banyak orang loh guys, karena dapat dilakukan secara waktu senggang sehingga tidak mengganggu jam perkuliahan kamu. Kamu bisa mengambil orderan sambil menunggu jam kuliah atau setelah pulang kuliah. Nah, penghasilan dari menjadi ojek online cukup lumayan loh guys. Per hari kamu bisa mendapatkan ratusan ribu loh. 5. Membuka bisnis. Bagi kamu yang memiliki jiwa menjadi seorang wirausaha, kamu bisa membuka beberapa bisnis sampingan sambil kamu kuliah loh guys. Tinggal kamu mencari bisnis yang tepat buat kamu jalani, hingga kamu bisa melakukannya tanpa mengganggu kuliah kamu ya guys. Contoh bisnis sampingan yang bisa kamu buat adalah menjual makanan dan minuman untuk area kampus, atau menjual produk-produk sesuai hobi kamu. Sehingga kamu mudah menjalani bisnis sampingan kamu ya guys.
Oke guys, itu beberapa pekerjaan sampingan yang bisa kamu lakukan untuk mendapat uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan atau menambah tabungan kamu ya guys. Tapi yang terpenting adalah kamu bisa membagi waktu kuliah kamu dan pekerjaan kamu, sehingga tidak mengganggu tujuan awal kamu untuk kuliah ya guys. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu ya guys, agar banyak orang mendapat informasi dan konten yang bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye! Hai guys, ketemu lagi nih di channel Anak Kuliah. Nah, siapa sih di antara kamu yang lagi ngerjain skripsi? Skripsi merupakan salah satu mata kuliah sekaligus tugas akhir bagi seorang mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi S1. Nah, tak jarang banyak mahasiswa ketika mendengar kata skripsi aja sudah menjadi momok yang sangat menakutkan ya guys. Karena begitu banyak pengorbanan yang diberikan. Mulai dari ngorbanin waktu, pikiran, biaya, dan juga terkadang ngorbanin perasaan. Nah, dari begitu banyak drama yang tercipta dalam proses menyelesaikan skripsi, channel Anak Kuliah akan membagi sedikit tips yang bisa kamu coba untuk menyelesaikan skripsi. Tapi sebelum masuk ke daftar tips yang pertama, kami mengingatkan kalian semua untuk jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini, supaya konten ini memberikan banyak manfaat kepada banyak orang, terutama yang lagi berjuang demi memakai toga. 1. Pastikan kamu punya persiapan sebelum menyusun skripsi. Sebelum kamu melangkah lebih jauh dan menghambat proses menyelesaikan skripsimu, pastikan kamu sudah punya persiapan terlebih dahulu ya guys, dengan menyelesaikan 90% dari total mata kuliah, sehingga kamu punya banyak waktu dan fokus dalam menyelesaikan skripsi. Dan yang paling penting nih guys, kamu harus sudah menyelesaikan mata kuliah statistika dan metodologi penelitian. Karena kedua mata kuliah tersebut sangatlah berhubungan erat dalam proses penyusunan penulisan dan pengolahan data hasil penelitian kamu. 2. Pilih dosen pembimbing yang tepat. Dosen pembimbing merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi. Tapi sering terjadi dosen pembimbing malah menjadi penghambat kamu untuk cepat menyelesaikan skripsi. Maka dari itu, pilihlah dosen pembimbing yang kamu anggap bisa membimbing kamu ya guys. Ketika kamu sudah memilih dosen pembimbing yang tepat, pastikan kamu punya pendekatan dan hubungan yang baik dengan beliau. Dan jangan melakukan masalah dengan beliau ya guys. Sebaiknya kenali karakter dosen pembimbing kamu dengan menanyakan kesukaan atau hal yang tidak disukai oleh beliau kepada senior yang terlebih dahulu sudah pernah dibimbing oleh beliau ya guys. 3. Pilih judul skripsi dengan tepat. Nah, judul atau topik yang akan kamu angkat dalam skripsi kamu adalah awal yang menentukan bagaimana kamu bisa menyelesaikan skripsi tersebut. Sebelum kamu mengajukan beberapa judul kepada dosen pembimbing kamu, pastikan judul yang kamu ajukan mempunyai banyak referensi buku atau data yang mudah kamu temukan, sehingga tidak mempersulit kamu dalam mencari teori dan data pendukung buat skripsi kamu ya guys. Dan jangan memaksakan mencari judul yang susah dicari data atau teorinya. Semakin susah data atau teorinya yang kamu cari, maka semakin banyak waktu dan biaya yang kamu butuhkan. 4. Mulai mengerjakannya. Ketika dosen pembimbing dan judul sudah kamu temukan, mulailah kamu untuk mengerjakan skripsi step by step ya guys. Dan jangan lupa dan sungkan untuk meminta bantuan langsung kepada dosen pembimbing kamu, sehingga penyusunan skripsi kamu mengikuti arahan yang baik dan tetap sesuai dengan bimbingan dosen pembimbing kamu ya guys. 5. Buat deadline. Pastikan kamu mempunyai deadline waktu kapan skripsi kamu akan selesai ya guys. Jangan menunda-nunda untuk mengerjakannya. Karena jika kamu sering menunda-nunda untuk menyelesaikannya, maka akan banyak waktu dan biaya akan terbuang loh guys. Jika skripsimu molor 1 semester, maka kamu harus tetap membayar uang kuliah ke kampus. Lebih baik kan uangnya kamu tabung. Nah, supaya kamu tidak menunda skripsi, ingat aja prinsip ini. 1 hari menunda skripsi sama dengan 1 hari menunda resepsi.
6. Pilih lingkungan yang tepat. Nah, untuk menyelesaikan skripsi, kamu juga harus berada di lingkungan yang tepat ya guys. Untuk itu, kamu harus berada di lingkungan mahasiswa-mahasiswa yang motivasinya ingin segera cepat wisuda. Nah, kamu harus menghindari lingkungan pertemanan yang kesehariannya masih banyak untuk bermain-main saja ya guys. Karena hal itu bisa mempengaruhi kamu untuk segera wisuda. Berdoa dan minta dukungan dengan orang tua dan keluarga. Nah, ketika semua tadi sudah kamu lakukan, kamu jangan lupa berdoa dan meminta dukungan dan doa kepada orang tua dan keluarga kamu ya guys. Karena doa dan dukungan mereka sangat penting loh buat proses studimu. Hal itu dapat memberi kamu semangat untuk mengerjakan skripsi hingga kamu cepat wisuda deh. Sekian dulu tips dari kami ya guys. Semoga tips tersebut bermanfaat buat kalian semua yang sedang berjuang agar segera wisuda. Dan jangan lupa jika video tersebut bermanfaat, share video ini ke teman-teman kamu dan ajak teman-teman kamu untuk subscribe channel Anak Kuliah ya guys. Sehingga bersama-sama kita bangun channel ini untuk memberikan konten-konten yang menarik ke banyak orang. Sampai jumpa di video lainnya ya guys. Bye! Halo guys, balik lagi nih bersama kami di channel Anak Kuliah. Melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi saat ini menjadi harapan besar bagi putra-putri bangsa yang ingin mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Akan tetapi, biaya kuliah yang mahal sering menjadi kendala bagi mereka yang memang bukan dari golongan orang yang berkecukupan. Nah, bagi kamu tidak perlu berkecil hati guys, karena bagi siswa-siswi berprestasi, kalian bisa memanfaatkan sekolah kedinasan dari pemerintah karena ada beberapa yang gratis biaya pendidikan, full bahkan ada juga yang memberikan uang tunjangan. Nah, kali ini kita akan membahas 5 daftar sekolah kedinasan terbaik di Indonesia. Tapi sebelum kita membahasnya, terlebih dahulu tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya ya guys. Number 1. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN. STAN atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara adalah pendidikan tinggi kedinasan yang ada di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan RI. Perguruan tinggi kedinasan yang sudah berdiri sejak 1952 ini menjadi yang terbaik dan terfavorit di Indonesia setiap tahunnya. Number 2. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik atau STIS. Selain STAN, ada juga Sekolah Tinggi Ilmu Statistik yang juga tak kalah populer loh guys. Sebagai perguruan tinggi yang berada di bawah Badan Pusat Statistik sejak tahun 1998, STIS menghasilkan lulusan dengan ahli statistik. Ada 2 program studi di STIS yang bisa kamu pilih loh guys, yakni 1. Program studi D4 Statistika atau Peminatan Ekonomi dan Peminatan Sosial Kependudukan. 2. Program studi D4 Komputasi Statistik. STIS menyelenggarakan 2 jurusan untuk program diploma 4 dengan masing-masing 140 sampai 160 SKS. Number 3. Sekolah Tinggi Sandi Negara atau STSN. Bagi kalian yang menyukai dunia-dunia internet dan keamanan data, kalian dapat memilih kuliah di STSN atau Sekolah Tinggi Sandi Negara yang berada di bawah Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN. Lama pendidikan di sekolah kedinasan ini adalah selama 4 tahun guys, dengan gelar Diploma 4.
Program studi STSN yang bisa kamu pilih ada 2 nih guys, yaitu program studi D4 Manajemen Persandian dan program studi D4 Teknik Persandian. Nah, untuk teknik persandian dibagi menjadi 2 peminatan guys, yaitu teknik rancang bangun peralatan sandi dan teknik kripto. Sistem penerimaan mahasiswa baru di STSN dilakukan bertahap nih guys, dengan menggunakan sistem gugur. Gimana guys, berminat? Number 4. Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN. Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN merupakan sekolah tinggi kedinasan yang ada di bawah Badan Intelijen Negara loh guys. Kampus STIN ini berada di daerah Sentul Bogor. Di sini para taruna akan diajarkan mengenai ilmu intelijen guys, dan juga ditempa dengan fisik dan mental yang cukup keras. Program studi di STIN terdiri dari 2 program yang bisa kamu pilih guys, yaitu agen dan analisis. Gimana nih guys, tertarik? Number 5. Akademik Militer atau AKMIL. Akademik Militer atau AKMIL ini merupakan pendidikan TNI AD atau Angkatan Darat yang berada di Kota Magelang, Jawa Tengah. Sekolah kedinasan ini mencetak lulusan perwira TNI AD yang bergelar SSTHAN atau Sarjana Terapan Pertahanan. Dengan masa pendidikan 4 tahun, lulusan dari AKMIL ini akan menjadi perwira pertama dengan pangkat Letda atau Letnan 2. Ada beberapa program studi di AKMIL yang bisa dipilih guys, antara lain 1. D4 Manajemen Pertahanan, 2. D4 Teknik Mesin Pertahanan, 3. D4 Teknik Sipil Pertahanan, 4. D4 Teknik Elektronika Pertahanan, dan yang terakhir D4 Administrasi Pertahanan. Gimana nih guys, tertarik jadi TNI AD? Oke guys, itu dia tadi beberapa sekolah kedinasan yang bisa kamu pilih. Jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini supaya sama-sama kita membangun channel ini ya guys, dan kamu bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya guys, bye! Hai sobat, jumpa lagi di channel Anak Kuliah. Sobat apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video ini, Mimin akan bahas perbedaan D1, D2, D3, dan D4. Kenapa Mimin bahas ini? Karena banyak dari sobat yang masih bingung mau ambil apa nantinya. Nah, sebelumnya, ada yang tahu pengertian diploma di sini? Mungkin beberapa dari sobat ada yang sudah tahu, mungkin juga tidak. Diploma merupakan pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswanya agar lebih siap dalam menghadapi dunia kerja. Dengan bobot 80% praktek dan teori 20%, maka dari itu pendidikan diploma akan lebih banyak praktek daripada teori. Oke, tanpa basa-basi lagi, Mimin takut ketinggalan angkot, Mimin akan jelaskan perbedaan diploma tersebut. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe channel YouTube ini ya sobat. Pertama, Diploma 1 atau D1. Sobat anak kuliah, mungkin masih banyak dari kamu yang belum tahu bahwa ada pendidikan tinggi D1. Pendidikan D1 umumnya banyak terdapat di sekolah tinggi. Nah, di D1, masa pendidikan kamu nantinya hanya 1 tahun atau 2 semester. Untuk gelar yang dimiliki setelah lulus dari pendidikan tinggi D1 ialah Ahli Pratama atau AP. Berikut pendidikan tinggi yang menyediakan program D1. yang kedua, Diploma 2 atau D2. Pada program pendidikan Diploma 2 atau D2, sobat hanya memiliki masa pendidikan 1 tahun lebih lama dari D1. Untuk beban studi yang akan kamu lalui nantinya, sebanyak 64 SKS dengan masa kuliah 4 semester atau 2 tahun. Mengenai gelar, lulusan dari D2 disebut ahli muda. Di pendidikan ini, kamu akan lebih banyak menghabiskan waktu di praktek daripada di teori. Berikut pendidikan tinggi yang menyediakan program D2. next, yang ketiga, Diploma 3 atau D3.
Untuk program pendidikan D3, mungkin sudah banyak sobat dengar. Kampus yang menyediakan program D3 ini memang lebih banyak daripada diploma yang sebelumnya. Bahkan terkadang D3 salah satu jenjang pendidikan yang lebih banyak diminati daripada S1 loh sobat. Masa kuliah yang akan ditempuh mahasiswa D3 ialah 6 semester atau 3 tahun. Selama masa kuliah tersebut, kamu akan mendapatkan 112 SKS. Untuk gelar yang akan kamu miliki sudah lulus ialah Ahli Madya. Berikut beberapa kampus yang menyediakan program D3. Keempat, Ada Diploma 4 atau D4. Penyebutan lain dari Diploma 4 ialah Sarjana Terapan. Sarjana Terapan merupakan jenjang diploma yang setara dengan S1. Dikatakan setara karena memiliki level yang sama, yakni level 6 di KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Masa kuliah yang ditempuh Diploma 4 sama juga dengan S1, yaitu 8 semester atau 4 tahun. Dengan beban kuliah 114 SKS. Untuk gelar yang akan didapat setelah lulus dari Sarjana Terapan ialah STR. Sebagai contoh, misal Sarjana Terapan Teknik, maka gelarnya S.TR.T. Saat ini, untuk kampus yang memiliki Diploma 4 di Indonesia sudah banyak loh sobat. Berikut beberapa di antaranya. Nah, jadi itulah perbedaan D1, D2, D3, dan D4. Jadi gimana sobat? Sudah tahu ingin menjatuhkan pilihan ke diploma berapa? Semoga dengan video ini semakin mempermudah kamu dalam menentukan pilihan ya. Itu saja dari Mimin. Jika kamu suka video ini, silakan di like dan share. Dan jangan lupa juga sobat untuk subscribe channel YouTube ini, follow juga Instagram kita, Twitter, Facebook, dan TikTok kita. Hai sobat muda, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Mimin di channel Anak Kuliah. Jadi, di video kali ini kita akan bahas hal yang cukup menarik dan juga banyak banget teman-teman yang penasaran dengan hal ini, yaitu kita akan bahas perbedaan D3, S1, S2, dan S3. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini ya sobat. D3, S1, S2, dan S3, mungkin dari antara kamu ada yang sedang menempuh salah satunya. Atau mungkin masih ada yang bingung mau lanjut kemana. Jadi sobat, perlu kamu ketahui bahwa Diploma 3 dan ketiga jenis sarjana itu berbeda. bedanya di mana, Min? Jadi gini, diploma merupakan pendidikan vokasi, sedangkan sarjana pendidikan akademik. Penjelasan simpelnya nih, bagi kamu yang ingin lebih siap kerja di bidang tertentu, lebih senang pelajari ilmu praktis, dan gak ingin buang-buang waktu untuk menguasai kemampuan spesifik, maka diplomalah pilihannya. Pertama, D3. D3 merupakan pendidikan vokasi dengan masa kuliah 3 tahun. Dengan waktu yang lebih sedikit dari S1, membuat peminat D3 lebih banyak. Umumnya, mahasiswa mau ambil D3 karena ingin cepat tamat dan langsung siap kerja. Nah, tapi nih sobat, tidak bisa dipungkiri juga. Ada banyak lulusan D3 yang mengambil S1 lagi karena belum mendapat pekerjaan. Loh, emang bisa lanjut S1, Min? Kan udah beda jenjang pendidikan. Tentu bisa sobat. Namun, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan jika dari D3 lanjut ke S1. Apa aja itu? Yang pertama, masalah waktu. Jika kamu menyelesaikan D3, butuh waktu 3 tahun. Dan untuk menyelesaikan S1, maka dibutuhkan lagi waktu 2-3 tahun untuk menyelesaikan S1. Jadi, bisa ditotal waktu yang mereka habiskan dari D3 sampai S1 ialah bisa 5-7 tahun. Sedangkan, jika langsung ngambil S1, maka sobat bisa menyelesaikan mata kuliah dengan cepat, dengan waktu 3,5-4 tahun saja. Bayangin tuh, berapa lama kamu akan mendapat gelar S1 jika dari D3 lanjut ke S1. Jadi, Mimin saranin, ketika sobat ingin kuliah, pikirkanlah baik-baik, mau kuliah di mana kamu nantinya. yang kedua, S1 atau yang biasa disebut sarjana merupakan pendidikan akademik dengan masa kuliah 4 tahun.
Namun, ada juga yang S1-nya lebih cepat, 3,5 tahun. Dan ada juga yang lama, 5-7 tahun. Tergantung mahasiswanya dalam menyelesaikan studinya. Tapi, rata-rata tamat S1 ialah 4 tahun. Untuk beban SKS S1 sendiri, antara 114 sampai 160 SKS. Jika kamu ambil S1 nantinya, akan banyak sekali teori-teori yang akan kamu pelajari dari jurusan yang kamu ambil. Untuk syarat kelulusan S1 sendiri adalah dengan menyelesaikan skripsi. Next, yang ketiga. Sebelum kita ke pengertian apa itu S2, apa kamu tahu penyebutan lain dari S2? Penyebutan lain dari S2 ialah Magister. Namun, banyak juga yang mengira bahwa penyebutan lain dari S2 adalah Master. Tentunya hal ini tidak salah, karena baik Master atau Magister sama-sama S2. Yang membuat keduanya berbeda ialah kalau Magister untuk S2 yang diambil di Indonesia, sedangkan Master untuk S2 yang diambil di luar negeri. Untuk masa pendidikan S2 adalah 1,5 tahun hingga 2 tahun. Untuk dapat mengambil S2, maka harus sudah menyelesaikan S1 dulu. Kenapa harus sudah lulus S1? Karena nantinya sobat, di S2 hanya tinggal memperdalam keilmuan dari jurusan yang kamu ambil. Jadi, tujuan S1 belajar teori, dan S2 memperdalam keilmuan. Untuk beban SKS, di S2 lebih sedikit daripada di S1, yaitu 36 SKS. Dan syarat kelulusan S2 ialah dengan menyelesaikan karya tulis atau tesis. Keempat. Yang terakhir ada S3. Sebelumnya, masih pada semangat kan? Mimin mau tanya, siapa nih di sini yang ingin melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya? Jika sobat ingin mengambil pendidikan setinggi-tingginya, maka S3 lah pendidikan terakhir. Jadi, apa itu S3? Tujuan dari kuliah S3 sendiri ialah lebih ke mengembangkan bidang keilmuan yang kita ambil. Hal ini karena memang S3 untuk riset dan juga penelitian. Jadi, masing-masing jurusan atau kampus umumnya jumlah SKS yang berbeda. Dan untuk syarat kelulusannya, semua kampus mewajibkan harus menyelesaikan karya ilmiah atau disertasi. Nah, itulah tadi perbedaan D3, S1, S2, dan S3. Dari tingkat pendidikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa tingkat pendidikan itu seperti piramida. Semakin tinggi, maka semakin lancip. Jadi, sekian video dari Mimin. Dan jangan lupa juga sobat untuk subscribe channel YouTube ini, follow juga Instagram kita, Twitter, Facebook, dan TikTok kita. Hai sobat muda, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Anak Kuliah. Kali ini, Mimin mengajak sobat muda untuk jalan-jalan ke kampus yang ada di Medan. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ya, agar sobat tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Anak Kuliah. Oke, langsung saja, tanpa perlu basa-basi, keburu abang angkot 135 bentar lagi lewat. Berikut adalah 5 kampus negeri di Medan. Pertama ada Universitas Sumatera Utara, atau yang biasa kita kenal USU. Terletak di Jalan Dr. T. Mansur nomor 9 Padang Bulan, Medan. Berdiri sejak tahun 1952, kini USU menempati peringkat ke-19 kampus terbaik di Indonesia. Bukan hanya itu loh sobat, USU juga menempati peringkat ke-501 di Asia versi QS Asia University Rankings, tentunya untuk tahun 2021. Prestasi ini pastinya didukung oleh jurusan-jurusan yang ada di USU. Perlu sobat ketahui, awal mula kampus ini berdiri dengan satu fakultas loh, yakni Fakultas Kedokteran. Kemudian, hingga saat kini, USU memiliki 16 fakultas. Berikut rincian fakultas dan juga jurusan yang terdapat di Universitas Sumatera Utara. Untuk informasi lebih lanjut mengenai USU, sobat muda dapat melihatnya di link berikut. Oke, kita lanjut jalan-jalannya.
ke kampus berikutnya. Oh iya, kita naik angkot 103 warna merah, trayek Padang Bulan ke Pancing. Hahaha. Kampus kedua ada Universitas Negeri Medan atau yang biasa dikenal Unimed. Nah, kampus ini beralamat di Jalan William Iskandar atau Pasar 5 Medan, Sumatera Utara. Unimed merupakan kampus berbasis pendidikan terbaik di Medan. Siapa nih di antara sobat yang ingin jadi guru? Wah, pas banget nih. Bagi sobat yang ingin berkarir di dunia pendidikan, Unimed lah pilihannya. Jurusan pendidikan yang ada di Unimed sangat beragam, sehingga sobat dapat kebebasan untuk memilih. Jadi Min, jika saya tidak ingin berkarir di dunia pendidikan gimana? Eits, jangan khawatir sobat. Unimed juga memiliki jurusan non-pendidikan. Dan tentunya beragam loh. Jurusan pendidikan dan non-pendidikan yang dimiliki Unimed. Perlu sobat ketahui, Unimed merupakan satu-satunya kampus di Sumatera Utara yang memiliki digital library dengan fasilitas yang sangat canggih dan lengkap banget. Wah, sobat muda yang hobi membaca pasti jadi makin rajin nih ke kampus. Oke, kita jalan-jalan lagi. Kini kita berada di Politeknik Negeri Medan atau yang biasa disebut Polmed. Kampus yang terkenal dengan ikon pesawat ini beralamat di Jalan Alma Mater nomor 1 Padang Bulan, Medan. Letak kampus ini sama dengan area lokasi Universitas Sumatera Utara. Kampus yang kita bahas tadi loh sobat. Selain itu, sobat muda sudah tahu belum hal menarik dari Polmed tetapi tidak ada di Politeknik Indonesia lainnya? Polmed memiliki program studi perpaduan antara teknik mesin dan teknik listrik. Program studi tersebut kemudian terkenal dengan teknik energi. Oke, lanjut. Kampus ini bernama Politeknik Pariwisata Medan. Beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan, lokasinya juga tidak jauh dari kampus Unimed. Pada awalnya, kampus ini bernama Akademi Pariwisata Medan atau yang biasa dikenal Akpar. Kemudian, seiring berjalannya waktu berganti, nama kampus ini menjadi Politeknik Pariwisata Medan dan disingkat Poltekpar. Pergantian nama dilakukan agar kampus ini bisa fokus ke sekolah vokasi. Sesuai dengan nama kampusnya, tentu dengan mudah menebak jurusan apa yang ada di kampus ini. Yap, pariwisata. Ada yang tertarik berkarir di dunia pariwisata? Jika ada, kampus ini dapat menjadi pilihan sobat. Terdapat 2 jurusan di kampus ini, dan dengan 8 program studi, antara lainnya sebagai berikut. Dengan banyak program studi ini, membuat sobat muda lebih mantap dalam menentukan program studi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Poltekpar, sobat dapat lihat di website resminya dengan link sebagai berikut. Ya, tidak terasa ya, kita sudah di kampus yang kelima aja. Tapi nggak apa-apa deh, nanti kita jalan-jalan lagi ya sobat. Oke, yang terakhir adalah kampus Politeknik Negeri Media Kreatif atau yang biasa kita kenal Polimedia. Kampus yang terletak di Jalan Guru Sinumba nomor 3 Helvetia ini beberapa kali melakukan perubahan nama. Pada awalnya bernama Balai Pelatihan Teknologi Grafika. Lalu pada tahun 2004 diubah menjadi Balai Grafika Medan. Dan seiring berjalannya waktu, pada 1 Agustus 2011, kampus ini berubah nama lagi menjadi Polimedia. Pergantian nama menjadi Polimedia berlaku hingga kini. Polimedia kini sudah menjadi kampus yang berkembang, bukan hanya sebagai pusat pengembangan pembelajaran, tetapi kini Polimedia menjadi kampus dengan pusat industri kreatif. Jadi, bagi sobat yang tertarik di bagian desain dan media, berikut jurusan-jurusan yang terdapat di Polimedia. Untuk sobat yang mau tahu informasi lebih lanjut mengenai Polimedia, dapat sobat lihat di link sebagai berikut ya.
Nah, jadi itulah 5 kampus negeri yang ada di Medan. Dari daftar ini, apakah kalian salah satu mahasiswa atau alumni dari kampus ini? Buat kamu yang ingin berkuliah di kampus ini, kamu bisa mengikuti pendaftarannya lewat jalur SNMPTN, SBMPTN, ataupun secara mandiri. Persiapkan diri sobat dengan baik ya. Mimin doakan, semoga sobat diterima di kampus impiannya. Amin. Jangan lupa like jika sobat suka video ini dan share agar informasi ini dapat diketahui sobat lainnya. Sampai jumpa lagi di video-video anak kuliah lainnya ya. Bye. Dan jangan lupa juga sobat untuk subscribe channel YouTube ini, follow juga Instagram kita, Twitter, Facebook, dan TikTok kita. Hai sobat, jumpa lagi di channel Anak Kuliah. Sobat apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Siapa nih yang lagi nempuh pendidikan S2? Apa ingin ambil S3 lagi? Atau masih S1 tapi ingin ambil S3? Wajib banget untuk nonton video ini. Nah, di video ini Mimin akan bahas perbedaan doktor, PhD, dan profesor. Apa dari sobat ada yang pernah dengar ketiga istilah ini? Mungkin ada yang sudah, mungkin juga belum ya. Bagi yang pernah dengar, apa kamu tahu perbedaannya? Tidak. Canda sobat. Mimin akan jelaskan perbedaan gelar tersebut. Tapi sebelumnya, jangan lupa loh ya, untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, langsung saja, skuy! Doktor, PhD, dan profesor merupakan suatu istilah yang didapat setelah lulus dari pendidikan S3. Walau sama-sama dari pendidikan S3, namun ketiga istilah ini memiliki perbedaan loh sobat. Berikut perbedaan doktor, PhD, dan profesor. Pertama, apa itu doktor? Doktor ialah jenjang pendidikan tertinggi atau S3 yang ditempuh dalam negeri. Jadi, jika sobat ingin dapat gelar ini, harus kuliah S3 di dalam negeri, baik di kampus swasta ataupun kampus negeri. Min, saya lagi kuliah S1. Apa boleh ambil S3? Waduh, semangat banget nih. Satu-satu dulu dong kesayangannya Mimin. Tenang, kamu tetap bisa ambil S3 kok. Tapi sebelum itu, kamu harus selesaikan pendidikan S1 dan S2 dulu ya. Pas kedua jenjang pendidikan itu selesai, baru tuh bisa ambil S3. Nah, nanti setelah lulus, kamu akan dapat gelar doktor di depan namamu. Misal, namamu Gozali. Lalu setelah lulus dari S3 nanti, namamu akan jadi Dr. Gozali. Jadi Min, kalau mau ambil S3 di luar negeri tidak bisa? Tentu bisa dong sobat. Apa sih yang nggak kalau buat kamu? Oke, kita lanjut. Bukan hanya dalam negeri, di luar negeri pun kamu bisa ambil gelar doktor. Namun sobat, perlu kamu ketahui bahwa tidak semua negara memakai gelar doktor. yang kedua, Apa itu PhD? Jika sobat memahami gelar doktor tadi, tentunya tidak susah untuk memahami gelar PhD. Tapi, sebelum kita ke pembahasan lebih dalam nih, apa sobat tahu kepanjangan PhD? Kepanjangan PhD ialah Doctor of Philosophy. Banyak yang mengira bahwa gelar ini diberikan kepada mereka yang ambil jurusan filosofi. Tentunya tidak ya sobat. Pemberian filosofi pada gelar ini berarti penghormatan dalam tingkat kebijaksanaan. PhD ataupun doktor merupakan gelar akademik tertinggi di S3. Namun, yang membedakan PhD dari doktor, PhD hanya terdapat di luar negeri. next, yang ketiga. Profesor. Istilah profesor pasti tidak asing lagi bagi sobat anak kuliah. Sekarang, banyak kita temui orang-orang yang memiliki istilah ini. Mungkin salah satunya ialah dosen di kampus sobat. Profesor sendiri sering diartikan sebagai gelar. Banyak orang mengira bahwa profesor ialah gelar S3
jika membuat suatu temuan. Padahal bukan begitu ya sobat. Profesor ialah jabatan akademik, bukan gelar. Masih belum ngerti, Min. Jadi gini sobat, gelar doktor dan PhD yang kita bahas tadi diperoleh setelah menyelesaikan studi S3. Sedangkan profesor didapatkan melalui jenjang yang disebut jabatan akademik dosen. Atau bisa dibilang bahwa profesor ialah jabatan paling tinggi dalam ruang lingkup profesi dosen. Namun, jika sobat ingin menjadi profesor, berikut Mimin bagikan syarat-syarat untuk menjadi profesor. Wah, banyak ya syaratnya, Min. Maka dari itu sobat, tidak sembarang orang bisa jadi profesor. Nah, itu tadi dia perbedaan doktor, PhD, dan profesor. Gimana? Menarik bukan? Pengetahuan anak kuliahnya pas sudah bertambah dong. Sobat yang mau lanjut S3, apa masih tetap semangat? Atau malah jadi takut? Gak usah takut ya sobat. Kalau kita mau berusaha, dan tentunya ada doa, semua pasti bisa tercapai kok. Sekian video dari Mimin. Dan jangan lupa juga sobat untuk subscribe channel YouTube ini, follow juga Instagram kita, Twitter, Facebook, dan TikTok kita.